Halo, saya Miss Lini. Perkenalkan, saya adalah seorang guru di satu sekolah Katolik. Apa kabar sahabat kecil yang dikasihi Tuhan? Tentunya baik kan? Sudah seharusnya begitu pastinya, karena Tuhan Allah Bapa kita yang penuh kasih sayang sudah menciptakan dunia ini untuk kesejahteraan kita semua loh. Kalian percaya itu? Allah Bapa menciptakan dunia ini baik adanya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang jahat. Semuanya itu baik adanya. Coba deh kalian cek di kitab Kejadian. Banyak kok ada yang bilang bahwa itu semuanya baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa banyak yang tidak baik? Banyak banjir, kecelakaan, dan keadaan yang tidak baik lainnya. Apakah itu karena Tuhan yang rencanain juga? Tentu tidak. Karena kita belajar tadi kan, kalau semua yang diciptakan Tuhan itu pasti semuanya baik. Terus yang bikin tidak baik siapa? Ya kita ini, manusia yang masih berkarya di bumi ini. Ada yang suka buang sampah sembarangan jadi bikin banjir dan mungkin sakit perut. Ada yang suka jelek-jelekin orang, suka seenaknya sendiri di jalan, jadi adanya kecelakaan deh dan lain sebagainya. Makanya kita harus ingat, semua yang direncanakan Tuhan dari sejak kita lahir sampai kita hari ini seharusnya semuanya baik. Tunggu, dari sejak lahir? Tuhan merencanakan hidup kita dari sejak lahir. Iya. Yuk lihat ayatnya di Mazmur 22 ayat 11. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Tuh kan, dari sejak lahir kan. Makanya banyak sekali umat Katolik yang membaptis bagi mereka beberapa hari atau beberapa bulan sejak sang bayi lahir. Hal ini dipercayai supaya apapun yang mereka pikirkan, katakan, dan perbuat selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, sekarang doa kalian itu ternyata lebih terdengar oleh Tuhan Yesus Kristus loh. Bukan berarti doa orang dewasa tidak ada kuasanya. Tetap, semua doa itu baik selama didoakan untuk kebaikan demi kemuliaan nama Allah Bapa Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalian itu apa adanya loh. Percaya, tulus, rendah hati, baik hati, ramah, suka menolong, dan penuh sukacita. Makanya percaya deh dengan doa kalian. By the way anyway, orang-orang dewasa ternyata juga harus berlaku seperti anak-anak loh. Bukan berarti harus ngupil, nyontek, lari-larian, atau main game. Maksudnya tulus, rendah hati, baik hati, apa adanya seperti anak-anak. Makanya kalau Rini boleh bilang nih, kids, you rocked. Di Alkitab juga dibilang loh, kalau orang-orang dewasa, apalagi mama papa, oma opa, dan saudara kita lainnya, juga harus berlaku seperti anak-anak. Masa? Loh, ada ayatnya juga kok. Ini nih. Oke, Matius 19 ayat 13 sampai 15. Biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itulah empunya kerajaan surga. Tuh kan, anak-anak disambut langsung oleh Tuhan Yesus. Loh, kenapa orang dewasa harus bertobat dulu? Yuk kita lihat di ayat 1 Korintus 13. Ayat 11 ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku jadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Hayo, keren kan? Pokoknya percaya deh, kalian itu punya kuasa besar dalam doa kalau percaya dan yakin dengan doa kalian. Nah, gimana? Mulai hari ini percaya ya bahwa Tuhan sudah merencanakan hidup kita semuanya dari sejak kita lahir, dan doa anak-anak itu benar-benar punya kuasa untuk membuat keadaan menjadi lebih baik selama didoakan dengan benar. Kita bahkan juga diperlengkapi dengan senjata rohani loh untuk melawan si jahat. Oke, coba deh baca Efesus 6 ayat 11. Nih kita lihat. Kita punya ketopong keselamatan di atas. Berarti kita harus berpikir secara dengan kata-kata Tuhan Yesus. Berdoa selalu melalui mulut kita juga selalu harus berdoa.
perisai iman, supaya kita bisa menahan semua yang jahat, untuk melawan semua godaan. Kasut kebenaran, kasut kerelaan, beritakan Injil. Berarti dalam setiap langkah kita, kita harus selalu memberitakan kabar gembira Tuhan Yesus Kristus. Pedang roh, kita punya 9 buah roh. Itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalian baca deh. Itu adalah pedang kalian. Kemudian ikat pinggang kebenaran. Kita dikasih ikat pinggang kebenaran untuk menahan semua yang godaan, semua yang jahat. Apalagi dalam masa puasa Paskah, kita biasanya harus menahan puasa kan. Nah, itulah perlunya ikat pinggang juga. Baju zirah keadilan. Kita diingatkan untuk selalu berlaku adil. Kita harus memikirkan orang lain terlebih dahulu, baru memikirkan kita sendiri. Oke, sebelum Miss Lini tutup sharing hari ini, Miss Lini mau sharing moto nih. Oke, apapun yang aku pikirkan, apapun yang aku perbuat, apapun aku harus lakukan, haruslah selalu berbuat baik, menurut menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saat kalian berpikir, berkata, dan berbuat, Allah ada di dalam diri kalian loh. Makanya segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita haruslah selalu benar, sehingga bisa menjadikan dunia ini menjadi tempat yang damai sejahtera. Ingat ya, kata-kata kita adalah doa. Selamat menikmati berkat yang Tuhan beri hari ini. Tuhan berkati selalu. Amin. Dah.